Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Oktaviani. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Berikut ini aksi nyata budaya positif modul 1.4. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Oktaviani. Saya mengajar di SDN Cengkareng Timur 19 Petang. Saya merupakan CGP Angkatan 9 dari DKI Jakarta. Perkenalkan, berikut ini pendamping saya dalam kegiatan program Guru Penggerak Angkatan ke-9. Yang pertama, yaitu fasilitator saya bernama Bu Farida Nur Setiawati. Lalu yang kedua, yaitu pengajar praktik saya bernama Bu Nunung Herlina. Dan saya sendiri, Oktaviani, sebagai guru penggerak angkatan ke-9. Latar belakang dari kegiatan ini yaitu pertama, peraturan yang dibuat sekolah dilaksanakan murid karena rasa takut akan dihukum dan mendapat teguran. Kedua, pemberlakuan bobot poin secara universal dan sepihak jika murid melakukan pelanggaran. Ketiga, pemberian hukuman pada murid biasanya cenderung mempermalukan murid. Keempat, sebagian guru atau wali kelas belum menyadari posisi kontrol guru dan penyesuaian permasalahan segitiga restitusi. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persamaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan dari kegiatan aksi nyata ini, aksi nyata budaya positif bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid-murid yang merdeka dan mempunyai disiplin yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Lini masa dari kegiatan ini yang pertama, CGP menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin kepada kepala sekolah untuk mendiseminasikan ke rekan guru. Yang kedua, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas yang lain untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Ketiga, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Keempat, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Tolak ukur dari kegiatan ini yaitu
siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan yang baik dalam diri siswa sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama yaitu rencana perbaikan, lalu yang kedua mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala. Ketiga, kita menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan. Keempat, menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada. Kelima, berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Dukungan yang dibutuhkan agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar yaitu yang pertama, dukungan kerjasama dari kepala sekolah, rekan guru, pendik, untuk dapat bersama-sama berupaya konsisten serta murid agar rencana yang telah disepakati dapat berjalan lancar dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Yang kedua, sarana dan prasarana menciptakan budaya positif di sekolah. Ketiga, kerjasama orang tua atau wali murid untuk dapat juga melakukan dan menerapkannya budaya positif di rumah. Harapan saya dalam kegiatan ini yaitu semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, maupun di lingkungan masyarakat agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan pastinya menyenangkan. Adapun materi yang akan disajikan sebagai berikut. Yang pertama, disiplin positif. Kedua, nilai-nilai kebajikan. Ketiga, teori motivasi perilaku manusia. Keempat, hukuman dan penghargaan. Kelima, keyakinan kelas. Keenam, kebutuhan dasar manusia. Ketujuh, 5 posisi kontrol. Kedelapan, segitiga restitusi. Apa sih budaya positif? Budaya positif di sekolah merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas di sekolah. Apalagi sekarang di sekolah-sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka terdapat P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang sangat perlu adanya budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Mari kita menonton kegiatan diseminasi budaya positif berikut ini. Selamat menyaksikan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyediakan waktunya untuk melihat presentasi dari saya. Izinkan saya di sini untuk sharing tentang budaya positif yang saya terima dari kegiatan CGP, lebih tepatnya di modul 1.4. Inti budaya positif yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, ada motivasi perilaku manusia, ketiga ada disiplin positif, keempat ada posisi kontrol guru, kelima ada nilai-nilai kebajikan, keenam ada keyakinan kelas, ketujuh ada kebutuhan dasar manusia, dan kedelapan ada segitiga restitusi.
pembelajaran berdiferensi yang berpihak kepada murid untuk mewujudkan program belajar Pancasila. Kita kan sekarang sudah menerapkan kurikulum Merdeka juga ya Bapak dan Ibu. Masih ingat lagu P5 Bapak dan Ibu? Masih. Sebelum lanjut kita nyanyi dulu ya biar tambah semangat ya Bapak dan Ibu. Bisa berdiri sebentar Bapak dan Ibu. Mari kita nyanyi bersama-sama. Pak Rizky bantu. Terima kasih. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi ya Bapak dan Ibu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, di sini ada miskonsepsi teori kontrol. Ini pandangan dari guru. Ilusi, kritik, dan rasa bersalah menguatkan karakter. Lalu, ilusi dari guru mengontrol murid. Lalu dari murid, ilusi semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan sedangkan dari guru yaitu ilusi orang dewasa berhak memaksa. Di sini ada perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, di sini ada realitas kebutuhan kita sama. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ada juga perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, lalu model berpikir menang atau kalah. Nah, di sini ada teori kontrolnya. Dari realitas, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kalau dari pandangannya kita sama, tapi sebenarnya kita tuh berbeda. Nah, dari teori kontrol yang selanjutnya yaitu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau di sini responnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan untuk kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan yang sama. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Nah, dari teori kontrolnya hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Lalu ada saya bisa mengontrol orang lain. Nah, dari teori kontrolnya yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus responnya, di sini pemaksaan ada pada satu rujukan yang gagal. Sedangkan dari teori kontrolnya kolaboratif dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, dari stimulus responnya di sini ada model berpikir menang atau kalah, sedangkan dari teori kontrolnya itu model berpikir menang dan menang. Nah, di sini ada disiplin positif nih Bapak dan Ibu. Disiplin positif yang disiplin dari kata disiplin yang berarti belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan, untuk mencapai merdeka belajar perlu disiplin yang kuat dengan motivasi internal. Disiplin diri mengajari cara mengontrol diri dan memilih tindakan yang mengacu pada tujuan mulia yang diinginkan dan kebajikan universal. Lalu ada nilai-nilai kebajikan. Nah, yang pertama dari profil pelajar Pancasila di sini beriman pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, menurut Ibu, Primary Years Program atau yang disebut PYP, toleransi, rasa hormat,
integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, ingin tahu, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan dari keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberi diri yang terbaik dari diri. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia ya Bapak dan Ibu. Sebenarnya kita tuh banyak sekali membutuhkan ini. Yang pertama, kita bertahan untuk hidup. Lalu kita juga membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Terkadang untuk yang kasih sayang dan rasa diterima itu kita merasa ketika kita mengungkapkan pendapat jika orang lain tidak mendengarkan, nah rasa diterima ini nih yang kadang kita merasa apa yang sudah kita ungkapkan tetapi tidak mendapat respon dari orang lain. Nah, ada penguasaan jiwa kita nih sebagai dasar manusia, kita juga ingin mempunyai penguasaan. Lalu kebebasan, kita juga ingin bebas tentunya. Lalu ada kesenangan. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi ekstrinsiknya yang pertama, menghindari hukuman ketidaknyamanan, lalu mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, dari menghindari ini menjadi orang-orang yang diinginkan sesuai nilai yang dipercaya. Sedangkan dari imbalan ini nanti akan muncul ke motivasi intrinsik. Ada juga hukuman atau konsekuensi restitusi. Di sini ada hukuman. Hukuman itu di sini tidak terencana, murid tidak dilibatkan, terus bersifat satu arah, berupa hukuman fisik maupun psikisnya. Nah, di sini juga ada konsekuensinya nih, terencana, murid tidak nyaman, lalu guru memonitor murid. Di sini juga ada restitusinya, penciptaan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif murid mencari solusi sendiri. Nah, kita sebagai guru terkadang ada nih dari salah satu 5 posisi kontrol ini yang kayaknya di kita banget gitu. Yang pertama sebagai penghukum, yang tentunya penghukum itu baik atau tidak ya Bapak dan Ibu? Tidak ya, tidak baik ya. Dari penghukum ini, ya ada kata buruk, ada buruk, ada baik dan ada buruknya ya boleh ya. Nah, tapi banyaknya untuk penghukum itu, ini nanti yang akan diterima murid itu malah bertolak belakang. Mereka merasa tidak ada pelajaran yang mereka ambil. Jadi ketika dihukum dia merasa ya udahlah, kalau saya tidak mengerjakan sesuatu nanti saya dihukum inilah, tapi tidak ada dampak positif nantinya, tidak ada yang merubah dari dirinya. Lalu yang kedua sebagai teman. Nah, kadang kita juga merasa nih posisi teman, ya udah nak, tidak apa-apa, misalnya anak-anak sedang melakukan kesalahan, anak kita sudah terlalu dekat sama anak, ya udah nak, nggak apa-apa, itu mah sudah biasa anak-anak gitu kan. Tetapi ini juga ternyata posisi teman ini tidak dibenarkan juga, karena nanti anak itu merasa nyaman, ya udahlah gurunya ngebelain saya inilah. Apalagi tentunya ketika anak yang pintar, yang biasanya pintar terus melakukan kesalahan, terus gurunya membiasakan aja, ya udahlah orang baru sekali inilah membuat kesalahan, nanti juga enggak, orang anaknya juga pintar seperti namanya pilih kasih guru. Iya betul, jadinya pilih kasih, nanti efeknya juga tidak baik untuk anak-anak. Lalu ada manajer. Nah, nanti yang manajer terakhir ya. Ini dulu. Yang ratingnya 2, pembuat rasa bersalah. Di sini ketika anak melakukan kesalahan, kita sebagai guru ketika ada kasus seperti ini, cara penanganannya seperti ini. Nah, kamu kan hari ini misalnya tidak mengerjakan PR ya. Kamu memang nggak kasihan sama ibu tiap hari tidak ngerjain PR. Kamu tidak kasihan sama ayah dan ibu kamu udah ke sekolahan jauh-jauh capek-capek, tapi kamu nggak mengerjakan tugas sama sekali, tidak ada ilmu yang kamu dapat.
Nah, itu nanti yang akan berdampak kepada murid, yaitu dia merasa, oh iya juga ya, betul kata Bu Guru. Jadi dia malah menyalahkan dirinya sendiri, kenapa saya tidak mengerjakan PR, padahal PR adalah tugas saya, seperti itu. Jadi di sini emang kalimatnya baik, cuma nanti yang timbul kepada siswa yaitu akan merasa menyalahkan dirinya terus menerus. Lalu ada pemantau. Nah, pemantau ini biasanya gurunya hanya melihat saja tanpa ada tindakan lanjut dari guru tersebut. Sedangkan kalau yang manajer di sini kita bisa menanyakan kepada siswanya dulu nih. Misalnya ada kasus di kelas saya, anak murid menghilangkan pensil tengahnya. Dia minjem pensil tengahnya, namun pada saat meminjam dia tidak sengaja menghilangkan. Nah, pada saat itu teman yang merasa kehilangan pensilnya melapor kepada bu gurunya, Bu Guru, ini pensilku tadi yang dipinjam ternyata hilang Bu, gimana ya Bu, nanti aku domelin mamaku. Lalu kedua murid ini saya panggil. Nah, di sini kita bisa tanyakan dulu kepada siswa. Jangan kita langsung menuduh siswa, kenapa kamu menghilangkan, kadang kita tanpa sengaja bicara seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, alangkah baiknya jika kita melihat dulu nih, kita tanyakan dulu kenapa bisa hilang. Misalnya bisa ditanyakan, anak itu bisa menceritakan dulu gimana proses sampai itu pensil bisa hilang. Nah, ini kita nanti bisa kita tinjau lanjut nih. Lalu dari sini kita juga bisa meminta anak membuat solusinya sendiri. Bukan kita yang membuat solusinya, tapi kita membantu anak ini untuk mengutarakan solusinya. Berarti kalau kamu sudah menghilangkan pensil temanmu, sudah memenuhi kesepakatan kelas tidak sih? Nah, makanya itu penting sekali membuat kesepakatan kelas untuk pembelajarannya juga bisa belajar lebih efektif lagi. Nah, di sini nanti anak-anaknya bisa bilang, oh iya betul Bu, ternyata yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas ya, saya menghilangkan benda teman. Berarti kan dia tidak tanggung jawab dengan apa yang sudah dia pinjam. Lalu nanti dia sendiri yang membuat solusinya. Ternyata, oh iya Bu, karena aku sudah menghilangkan pensil temanku, nanti aku akan sampaikan ke mamaku, aku akan minta menggantikan pensil temanku yang hilang. Itu pun yang diutarakan dari anaknya ya, dari yang merasa menghilangkan pensilnya, bukan dari kita solusinya, tetapi dari anak tersebut. Nah, ayo menebak posisi kontrol apakah aku? Karena kamu terlambat, lari keliling lapangan 10 kali. Aku? Iya, boleh Bu Umi. Menghukum. Dari mana bisa mengatakan bahwa ini posisi kontrol? Ya langsung begitu peserta didiknya membuat kesalahan, disuruh lari keliling lapangan 10 kali. Nah, itu betul sekali. Beri aplaus untuk Bu Umi. Terima kasih Bu Umi. Betul ya, karena di sini gurunya karena tahu lihat anak itu terlambat, dia langsung tidak menanyakan anak itu dulu nih, kenapa kamu terlambat. Nah, kan bisa jadi anak itu ada terjadi sesuatu sebelum dia terlambat ke sekolah. Jadi sebaiknya kita sebagai guru memposisikan kita sebagai guru yang tadi tuh posisi kontrol. Posisi 5 kontrol itu yang kita ambil adalah sebagai manajer. Nah, yang pertama ini betul sekali seperti apa yang dikatakan Bu Umi. Ini adalah posisi penghukum karena secara tidak langsung dia sudah menghukum anak untuk lari di lapangan sebanyak berapa kali tadi? 10 kali ya Bapak dan Ibu ya. Lalu yang kedua, ayolah belajar demi Bapak demi Bapak Guru ya. Ya, Bu Desi. Teman yang mengajak, ayolah belajar dari Bapak Ibu Guru. Coba Bapak dan Ibu, kira-kira teman atau guru? Teman atau merasa bersalah? Ayo mengajak. Ayolah. Ayo nggak salah. Teman. Bukan. Ayo teman. Merasa bersalah. Manajer atau penghukum atau sebagai pemantau.
atau Rasa bersalah. Bersalah, ayolah belajar demi Bapak ya. demi bapak dan ibu loh. Iya. Ya Bu Aklis, siapa lah Bu Aklis? Ada Bu Aklis 3. Bumi Teman. teman. Oke. Halo lah, demi Bapak Ibu. Ayo demi bapak dan ibu nih. Hal kecuali guru tersebut menyudutkan anak ya, baru itu masuknya nanti ke posisi Rasa bersalah. merasa bersalah. Ya. Lanjut yang ketiga, kamu tahu kan konsekuensi kalau tidak mengerjakan tugas nilaimu akan menjadi jelek. Ya. Oke, boleh silakan Bu Aklis. Itu ada di posisi pemantau bukan. Betul sekali. Jadi dia hanya mengamati saja Suaranya datar tapi memang ada hukuman di dalamnya, konsekuensinya. Betul. Terima kasih Bu Aklis. Nah, ada di soal keempat. Masa kamu tidak kasihan sama ibu? Jadi guru cucu capek-capek, anaknya malah malas-malasan belajar. Nah, ini ayo ada yang Rasa bersalah. Oh iya betul sekali, karena dia nanti anak itu juga merasakan dirinya, bos ternyata saya salah ya. Nah, terakhir, apa rencanamu untuk memperbaiki barang temanmu? Nah, ini tadi yang kita contohkan. Diana silakan sebagai manajer, karena dia mencari solusinya nanti ya buat dirinya sendiri. Mantap, tepuk tangan buat kita semua. Nah, ini juga gak kalah penting Bapak dan Ibu. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas tidak sama dengan peraturan ya Bapak Ibu. Biasanya kalau peraturan itu dari guru sendiri, tanpa ada kesepakatan dari anak dan muridnya, dari anak muridnya. Nah, biasanya ini udah ada, udah dari jauh-jauh kita udah bikin nih biasanya, dan tinggal diterapkan di kelas selanjutnya. Tapi kalau untuk keyakinan kelas ini, keyakinan kelas bersifatnya abstrak. Nah, merupakan pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, terus sedikit saja agar si murid tersebut mudah mengingat. Nah, yang kelima, disesuaikan dengan kondisi kelas kita nih di sekolah. Lalu, ini poin yang paling penting nih, melibatkan seluruh warga kelas. Kita membuatnya berarti harus melibatkan anak tersebut. Karena kalau misalnya hanya kita saja yang membuat, tapi tanpa persetujuan dari anak-anak, melibatkan anak-anak langsung, biasanya mereka tidak akan mengikuti keyakinan kelas kita. Sama seperti saya waktu di awal tahun pelajaran baru TK masuk, saya buat keyakinan kelas dulu nih bersama anak-anak. Kita buat keyakinan kelas, kira-kira apa aja sih anak-anak keyakinan kelas kita nih, yang harus kita taati. Ternyata anak-anak tuh ketika membuat keyakinan kelas ini, dia sangat antusias banget. Nah, ada juga sih, ini contoh keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas saya ya. Nah, ini contoh keyakinan kelas dari yang kelas saya punya. Yang pertama itu tepat waktu datangnya, karena kita numpang di sini kan anak-anak kadang ada yang datangnya telat, terus datangnya semaunya aja gitu ya ibaratnya ya. Tapi dengan adanya kesepakatan kelas ini, alhamdulillah sekali. Jadi kelas-kelas saya sebelum jam dimulai, anak-anak sudah pada datang. Lalu yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, ini juga anak-anak yang membuat kesepakatan kelas. Yang ketiga, menyimak penjelasan guru. Jadi nanti dia ada konsekuensinya. Yang keempat, bertanya jika belum mengerti. Ada yang poin keempat ini kadang anak belum mengerti aja dia malu bertanya ya Bapak dan Ibu. Jadi mereka sendiri ini yang menuangkan. Yang kelima, empati kepada teman. Keenam, menjaga kebersihan kelas. Nah, jadi ini keyakinan kelas ini kita buat memang sangat penting sekali. Nanti ketika misalnya mereka membuat membuat kesalahan, mereka bisa lagi nih melihat kembali tentang apa
apa yang mereka sudah buat, kesepakatan kelas mereka buat, apakah mereka melanggarnya atau tidak. Nah, di sini juga ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu dialog antara guru dan murid yang bertujuan untuk memecahkan masalah dengan memberikan keleluasaan bagi murid untuk mencari solusinya. Jadi, solusinya dari murid tersebut ya, bukan dari gurunya. Yang pertama, kita bisa lihat dari kita validasi tindakan mereka dulu nih, apa yang mereka buat. Lalu kita menanyakan kira-kira yang kamu buat itu sudah sesuai belum sama keyakinan kelas yang ada di kelas. Kalau dia bilang belum, nah berarti terakhir kita menstabilkan identitasnya, kita cari solusi dari anak itu, membuat solusi untuk kebaikannya nantinya. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kedua, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan nih. Terkadang kita terlewatkan di poin 2. Tujuan yang kita buat bukan untuk menebus kesalahan, tapi kita harus belajar dari kesalahan yang kita sudah berbuat. Yang ketiga, memperbaiki hubungan. Keempat, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan dari gurunya ya. Yang kelima, restitusi menuju untuk melihat ke dalam diri. Keenam, bentuk evaluasi diri. Ketujuh, fokus pada karakter bukan dari tindakan. Kedelapan, fokus pada solusinya. Nah, permasalahan yang kita ambil, terus solusinya apa kira-kira? Kesembilan, restitusi menguatkan. Terakhir, mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Jadi jangan sampai murid yang sudah melakukan kesalahan dijauhkan oleh teman-temannya dan dia jadi merasa tersendiri. Nah, di sini kita juga harus menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar karena tidak hanya anak. Terkadang kita sebagai guru juga merasakan kita pernah berbuat salah. Namun tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu, bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi kita mencari solusinya nih dari dari masalah yang ada. Lalu kamu berhak merasa begitu. Lanjut. Nah, kalau sudah tadi kita lanjut ke validasi. Tadi dari kasus itu kita validasi nih tindakan yang salah. Yang pertama, pasti kamu punya alasan nih kenapa kamu melakukan seperti itu. Nah, tadi sama seperti temannya yang menghilangkan pensil. Dia bilang, iya bu, mohon maaf karena tadi saya betul memang minjam, tapi saya tidak dengan hati-hati merawatnya. Jadi dia izin keluar. Nah, mungkin pas di luar itu dia bilangnya seperti pas saya keluar tadi ke toilet mungkin jatuh bu, tapi memang pensilnya tidak ketemu. Nah, solusinya dari anak tersebut gimana supaya permasalahannya selesai gitu kan. Akhirnya dari dia membuat solusi untuk menggantikan pensilnya. Nah, padahal bisa saja kamu melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya untuk membela diri. Nah, di sini juga kita bisa menanyakan keyakinannya nih. Makanya penting banget untuk membuat keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Kita tanyakan lagi tadi kesepakatan yang sudah dibuat. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Terus bagaimana kelas yang ideal menurut kalian? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini bisa kita tanyakan. Ini contoh permasalahan di kelas.
akhirnya dia datang ke sekolah pun terlambat. Nah, terus gimana nih cara kita untuk menyelesaikan permasalahannya? Nah, di sini Mira dipanggil bu gurunya, ditanyakan dulu nih, kita stabilkan permasalahannya dulu. Kita menanyakan dulu nih, kenapa anak itu terlambat. Jadi kita tahu tidak mengejar anak tersebut. Di sini dia menjelaskan bahwa dia mengakui kalau dia memang salah, tidak sesuai dengan peraturan kesepakatan yang ada di kelas, karena dia datangnya tidak tepat waktu seperti yang kesepakatan di kelas yang sudah ditentukan dari kelas 4A. Sudah kita stabilkan, lalu kita tanyakan juga keyakinan kelasnya, kemudian kita cari nih solusinya, kira-kira supaya Wira tidak datang terlambat lagi ke sekolah gimana ya. Ternyata solusi dari Wira yaitu dia akan meminta kepada kedua orang tuanya untuk mengingatkan dia dan mengingatkan dia datang ke sekolah dan tidak main HP terlalu malam. Oke, Bapak dan Ibu tadi sudah dijelaskan tentang 5 posisi kontrol, terus tentang keyakinan kelas. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ingin sharing tentang tindakan atau posisi kontrol yang pernah Ibu atau Bapak lakukan? Ada? Mungkin dari Bu Umi? Dari 5 tadi ya posisi. Iya, betul. Pernah nggak kira-kira Ibu dan Bapak menerapkan 5 posisi kontrol tersebut? Sebelum mendapatkan pencerahan, semua posisi pernah Ya, Bu. dilakukan. Dari merasa bersalah, terus Menghukum. betul sekali. Kemudian berusaha menjadi teman. Iya. Berusaha menjadi teman, saya pikir itu sesuatu yang tepat, ternyata tidak juga, Tidak karena juga, ya. bukan merupakan cara yang produktif untuk menghasilkan, akhirnya membentuk karakter anak yang lebih kuat, tahu mana yang baik dan mana yang benar. Itu ternyata untuk posisi teman belum tepat. Belum tepat ya, Bu. Iya. Berarti semua 5 posisi itu 4 ya, dari 4 posisi atau 5 posisi yang sudah pernah dilakukan, Bu? 5-5-nya sudah. 5 sudah. Tapi sekarang yang setelah mendapatkan pencerahan ini dari Bapak, kita terus akan melatih diri kita juga ya, Iya, betul. sebagai posisi manajer. Sebagai posisi manajer ya, karena itu posisi yang kiranya memang penting ya, Bumi ya. Jadi dari posisi manajer itu nanti anak juga belajar dari kesalahannya, bukan dia tahu oh saya salah, ya udah saya salah aja, tapi tidak belajar dari kesalahan. Mungkin dari Bapak dan Ibu yang lainnya pernah merasakan seperti Bumi dari posisi 5 posisi kontrol? Pernah? Masih pernah ya Bapak dan Ibu? Kita pernah berbuat merasa sesuatu di posisi merasa bersalah, terus kita sebagai penghukum juga pernah tanpa kita sadari. Misalnya nih, kalau zaman saya dulu SD, saya pernah kelupaan tidak mengerjakan tugas, terus dari guru tersebut Pak, karena kamu nggak ngerjain tugas, ya udah sama tadi seperti tadi contohnya, kamu lari di lapangan 5 putaran. Nah itu kan jatuhnya apa? Penghukum. Betul sekali. Dari situ saya bukan belajar dari kesalahan yang saya tahu, saya nggak ngerjain tugas, saya cuma dihukum gitu. Nah jadi kalau bisa tindakannya bisa merubah siswa tersebut, merubah ke arah yang lebih baik, bukan hanya taunya ya udah kalau saya salah ya saya dihukum, saya disalah, kalau saya salah saya dihukum, jadi seperti itu. Jadi membuat anak itu ada pembelajaran dari kesalahan yang dia buat untuk kedepannya lebih baik lagi. Oke?
Bapak dan Ibu. Penutupnya dari saya, saat menerapkan budaya positif, guru perlu merefleksikan peran kontrolnya. Peran kontrol sebagai manajer mampu membuat anak menyadari kesalahannya tanpa merasa dipersalahkan. Anak dituntun untuk menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan merdeka. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan bisa diterapkan di kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan yang sudah disampaikan, ada pun 2 kasus yang terjadi di Sekolah SDN Cengkareng Timur 19 Petang, khususnya pada siswa kelas 4A. Bagaimana ya ceritanya? Lalu, bagaimana cara guru untuk menangani kasusnya? Mari kita simak bersama-sama. Hadir Bu. Hadir Tasya. Hadir Vicky Shu. Hadir Vino. Hadir Wiratama. Belum ya? Belum datang ya nak? Oh belum. Ada yang tahu kenapa Wiratama belum datang nak? Iya nggak tahu kenapa? Dia bilang dia datang agak terlambat soalnya mau papanya akan bekerja. Akan bekerja. Oke, terima kasih Bara. Assalamualaikum. Oh, ini Wiranya datang. Waalaikumsalam nak. Iya tidak apa-apa, boleh duduk nanti. Wira habis istirahat ke tempat boka di sana? Bisa. Oke, terima kasih ya Wira. Boleh duduk nak. Ya Wira, ada yang ingin disampaikan nak? Saya datangnya terlambat karena mama dan bapak saya tidak mengingatkan jalan untuk pergi ke sekolah. Oh begitu, tidak apa-apa nak. Boka juga pernah membuat kesalahan. Tapi menurut Wira, kira-kira perbuatan Wira sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Belum Bu, karena saya sangat terlambat ke sekolah. Saya juga jarang masuk ke sekolah karena mama dan bapak saya tidak mengingatkan saya untuk pergi ke sekolah. Oh begitu. Kira-kira solusinya supaya tidak seperti itu lagi gimana ya Wira? Saya akan meminta tolong mama dan bapak saya untuk mengingatkan saya pergi ke sekolah. Oh begitu. Oke, sudah bagus solusinya nak. Boka harap kedepannya solusi yang Wira harapkan bisa tercapai ya, bisa terwujud juga. Terima kasih Wira. Ada lagi yang mau disampaikan nak kepada Boka? Tidak ada. Semangat ya sekolahnya ya. Siap, tugas aku udah dinilai. Oh lihat. Ah, begini mah jelek, mata sama mulutnya nggak ada. Ya, kok dijatuhin sih? Ya biarin mama gitu udah dinilai jelek juga lagi hasilnya. Itu nanti mereka canggih walaupun ya nggak tahu, mama mah nggak peduli. Tiba-tiba jelek hasilnya, aku udah mau meninggal Tasya. Kenapa? Ada anak Tasya berantem bu. Ada di kelas anaknya? Ada. Ada, yuk coba kita lihat yuk. Ada yang ingin disampaikan nak? Saya Bu, saya kesel Bu sama Tasya Bu, gara-gara dia tadi ngejakin ondel-ondel saya Bu. Ibu. Oh ini ondel-ondelnya. Lalu ada yang ingin disampaikan oleh Tasya? Itu kan ondel-ondelnya udah dinilai. Sudah dinilai ya. Nah, coba menurut Tasya, apakah perbuatan Tasya, lihat ondel-ondelnya ya nak, apakah perbuatan Tasya ini sudah mencerminkan keyakinan kelas nak? Tidak sengaja ya menjatuhkan ondel-ondelnya Andara. Lalu Andara gimana? Oh ini mau ada pajang di rumah. Terus menurut Tasya kira-kira untuk ondel-ondelnya, lihat deh,
Tadi utuh tidak sih seperti ini? Tadi utuh ya? Lalu karena sudah diapakan tadi sama Tasya? Di apa nak? Dijatuhkan. Lalu kondisinya sekarang seperti ini. Kira-kira kalau menurut Tasya untuk ondel-ondelnya bisa utuh lagi harus diapakan ya nak? Ya Bu, nanti mungkin saya perbaiki di rumah. Oh, Tasya mau perbaiki di rumah. Kira-kira Tasya mau memperbaikinya kapan sayang? Nanti deh Bu, Mulai dari kapan nak? mulai dari nanti pulang sekolah. Oh, pulang sekolah. Lalu kira-kira siapa yang akan membantu Tasya memperbaiki ondel-ondel ini? Mama. Oke, berarti Tasya mau memperbaiki ondel-ondel ini dengan bantuan Mama ya nak. Oke, kira-kira Adara mau tidak mau memaafkan Tasya? Mau ya. Oke, boleh bersalaman nak. Nanti Tasya juga ya, tolong diperbaiki ya tadi seperti yang Tasya bilang ya, supaya ondel-ondelnya mau dipajang lagi tadi nak di rumah. Oke, boleh bersalaman saya. Ingat ya, perbuatan seperti ini boleh nggak kita lakukan? Tidak boleh, walaupun sudah dinilai, tapi kita harus tetap menghargai hasil jerih payah teman ya nak ya. Oke, sudah berbaikan? Adara sudah memaafkan? Sudah, tidak boleh ulangi ya nak. Berikut kesan dan pesan dari siswa yang sudah selesai ditangani kasusnya. Pesan saya adalah saya sebagai murid mempunyai kewajiban datang tepat waktu dan tidak terlambat. Pesan saya adalah tadi Boka sudah baik dan tidak memarahi saya. Saya dengan Boka sudah mempunyai kesepakatan yang sangat bagus dan baik. Pesan dari saya, sebaliknya kita sebagai teman harus saling menghargai apapun yang dibuat oleh teman. Saya berjanji akan memperbaiki ondel-ondelnya Adara dan Bu Okta sama Adara juga orangnya baik karena dia telah memaafkan saya. Itu saja pesan dari saya. Terima kasih. Saya sudah memaafkan Tasya dan Tasya juga sudah baik kepada saya, ingin memperbaiki ondel-ondel saya dan saya bisa memajang ondel-ondel saya di rumah. Terima kasih. Berikut foto bersama after kegiatan budaya positif bersama rekan guru sejawat di SDN Cengkareng Timur 19 Petang. Yuk kita lihat.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Prita Dwi Hastuti Wibowo, guru kelas 3, rekan kerja dari Ibu Oktaviani, calon guru penggerak angkatan ke-9. Menurut saya, pemaparan materi disiplin positif yang telah disampaikan oleh Bu Okta itu sudah sangat jelas, dapat membantu saya dan menambah wawasan saya terkait dengan disiplin positif, sehingga saya sebagai guru dan kita semua sebagai guru dapat menyikapi siswa untuk memiliki karakter yang lebih kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Umi Narsih. Saya merupakan rekan sejawat dari Ibu Oktaviani. Kami mengajar di SDN Cengkareng Timur 19 Petang. Kesan saya setelah melihat, mendengar paparan dari Ibu Oktaviani tentang disiplin positif, ternyata memang sangat dibutuhkan sekali dalam upaya implementasi kurikulum Merdeka. Setiap guru memahami dan mempraktekkan budaya positif di sekolah. Di paparan tersebut kita banyak mendapatkan pencerahan dari Ibu Oktaviani mengenai segitiga restitusi. Itu yang menurut saya sangat menarik sekali untuk dipraktekkan dengan tujuan membantu peserta didik di dalam meningkatkan kompetensinya dan membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalah di dalam dirinya atau dengan sesama teman. Kemudian saya juga di sini interest sekali menggarisbawahi bahwa guru itu benar-benar harus memahami posisi dia. Ibu Okta menyampaikan tentang berbagai macam posisi guru, yaitu penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian di sini teman. Saya pikir sebelum mendapatkan paparan dari Ibu Okta untuk tipe menjadi teman kepada peserta didik itu sudah luar biasa. Ternyata ada yang lebih tepat lagi, yaitu posisi sebagai manajer. Guru sebagai manajer dapat memotivasi, mendorong peserta didik untuk menjadi diri sendiri, menjadi manusia yang merdeka, tetapi juga yang produktif dan bisa mengembangkan segala potensinya dengan tetap memperhatikan karakter profil pelajar Pancasila. Demikian kesan saya terhadap paparan Ibu Oktaviani. Sekian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titus Haryani. Saya mengajar di SDN Cengkareng Timur 19. Saya mengajar kelas 3A. Saya akan memberikan umpan balik dari teman saya, Bu Oktaviani, yaitu tentang budaya positif. Yang sudah dilakukan oleh Bu Okta di sekolah ini sangat baik sekali ya, terutama tentang bagaimana menangani siswa-siswa yang bermasalah. Di situ Bu Okta telah menerapkan bagaimana jika ada anak yang terlambat, lalu bagaimana anak yang telah melakukan kesalahan, terus ketiduran di kelas. Nah, di situ saya lihat Bu Okta sudah melakukan restitusi untuk bagaimana menangani siswa yang telah bermasalah. Dengan caranya, tanpa kita harus menyudutkan anak murid itu, tanpa kita harus menunjuk kesalahannya, tapi siswa itu setidaknya sudah bisa. Dengan restitusi yang kita lakukan, siswa itu langsung, oh iya ya, kesalahan saya seperti ini Bu. Lalu tanpa kita sadari, dia juga bagaimana solusinya, dia langsung bisa menyelesaikan, oh iya Bu, solusinya saya harus segera
merubah sikap saya tanpa guru harus berbicara. Jadi guru itu hanya memancing siswa itu agar mengakui apa kesalahannya dan bagaimana solusinya. Dengan kita melakukan restitusi, setidaknya siswa yang bermasalah bisa kita tangani dengan baik tanpa harus menyudutkan siswa itu, tanpa kita harus memberi dia yang salah, menyudutkan dan kita mempersalahkan perbuatannya. Dan Bu Okta sudah keren banget, sudah melaksanakan, menjabarkan, dan sudah dengan teman sejawat pun Bu Okta sudah menyebarkan positif baik, yaitu dengan mempresentasikan hasil budaya positifnya, sehingga kami sebagai teman mendukung Bu Okta untuk selalu maju. Semangat Bu Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.